Manchester City taklukkan Leeds United. Haaland pecahkan rekor Messi. Isco gabung tim Divisi 4 Liga Spanyol. Respon Mbappe soal ejekan Martinez. Chelsea datangkan The New Haaland. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga Boxing Day, Manchester City raih poin sempurna di Elland Road markas Leeds United. City unggul 1-0 di babak pertama melalui gol Rodri di menit ke-46. City menambah 2 gol di babak kedua lewat brace Erling Haaland di menit ke-51 dan 64. Leeds hanya mampu membalas 1 gol melalui Pascal Struijk di menit ke-73. Skor 3-1 pun tersaji di akhir laga. Kemenangan ini membuat City kembali naik ke peringkat kedua Liga Inggris untuk membayang-bayangi Arsenal yang kokoh di puncak. Dalam kemenangan Manchester City atas Leeds, Erling Haaland kembali mencetak gol. Gol itu membuatnya mencatatkan rekor baru lagi. Dilansir Manchester Evening News, Haaland memecahkan rekor Lionel Messi sebagai pemain yang mencetak 25 gol paling cepat dalam satu musim. Haaland mencetak 25 gol dalam 20 pertandingan. Catatan itu melampaui rekor 25 gol dalam 28 pertandingan milik Messi yang dibuat pada tahun 2009 silam. Liga Prancis telah kembali. PSG meraih menang dramatis 2-1 atas RC Strasbourg. Dilansir Eurosport, PSG mampu unggul pada menit ke-14 melalui tandukan Marquinhos yang meneruskan umpan tendangan bebas dari Neymar. Namun, di babak kedua, Marquinhos justru mencetak gol bunuh diri sehingga kedudukan menjadi 1-1. PSG semakin tertekan setelah Neymar diusir dari lapangan lantaran ketahuan diving di menit ke-62. Beruntungnya, Kylian Mbappe membuat PSG menang melalui golnya di menit ke-97. Usai laga PSG versus Strasbourg, Kylian Mbappe ditanya soal ejekan Emiliano Martinez kepadanya saat merayakan gelar juara Piala Dunia. Respon Mbappe pun tetap kalem. Dilansir Get French Football News, Mbappe merasa kalau fenomena itu bukan hal yang berarti baginya. Menurutnya itu bukan urusan dia lagi, karena Mbappe tak memiliki waktu untuk menanggapi hal-hal tak berguna seperti itu. Liverpool dikabarkan telah meresmikan penandatanganan Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Dilansir This is Anfield, transfer Gakpo total menelan biaya sebesar 44 juta pounds atau setara dengan 836 miliar rupiah. Pemain asal Belanda tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 5,5 tahun dan Gakpo akan mengenakan jersey bernomor punggung 18 di Liverpool. Sempat dirumorkan dengan klub-klub MLS. Dengan mengejutkan, Isco Alarcon justru bergabung dengan tim divisi keempat Liga Spanyol, UD Melilla. Menurut akun Twitter resmi Melilla, Isco dikontrak hingga 2028. Namun, ada rumor yang mengatakan kalau berita ini palsu lantaran di Spanyol. Tanggal 28 Desember sendiri diperingati sebagai hari keterbalikan. Sedangkan Isco sendiri belum mengumumkan apapun tentang klub selanjutnya setelah kontraknya diputus oleh Sevilla. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022 bersama Argentina, nama Lionel Messi dielu-elukan masyarakat lokal. Yang terbaru, pemain PSG tersebut diminta untuk menjadi presiden Argentina. Dilansir Marca, dalam salah satu survei yang dilakukan oleh Jacob and Associados, sebagian besar warga Argentina mengatakan akan memilih Messi sebagai presiden baru mereka. Menurut data, 43,7% dari mereka yang disurvei akan memilih Messi sebagai presiden Argentina. Nama Casemiro langsung jadi pembicaraan setelah tampil memukau di laga Manchester United kontra Nottingham Forest kemarin. Dilansir 90 Min, Casemiro bahkan disebut sebagai pembelian terbaik Manchester United dalam 10 tahun terakhir. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun, United memang kerap menginvestasikan uangnya pada pemain yang salah. Kini, Casemiro dicap sebagai pembelian terbaik MU sejak Robin van Persie pada tahun 2012 silam.
Setelah gagal mendatangkan Cody Gakpo, Manchester United mengatakan tak akan membeli striker baru pada bursa transfer musim dingin kali ini. Mereka hanya akan meminjam pemain untuk solusi jangka pendek, dilansir The Guardian setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Beberapa nama pun dikaitkan dengan United, salah satunya Joao Felix. United sendiri tengah mengupayakan negosiasi dengan Atletico Madrid untuk meminjam sang pemain. Atletico sendiri tak keberatan dengan mereka mematok 8 juta pounds atau 151 miliar rupiah apabila United serius menginginkannya. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Molde untuk mendatangkan Daniel Haaland, David Datro Fofana. Dilansir Goal, Chelsea sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Fofana pada Januari nanti. Kabarnya, transfer ini akan menelan biaya sebesar 11 juta pounds atau sekitar 208 miliar rupiah. Pelatih Chelsea, Graham Potter, menganggap kalau Fofana bakal menambahkan variasi di lini serang The Blues. Seiring banyaknya minat yang datang pada Hirving Lozano, Napoli mulai ancang-ancang untuk mencari penggantinya. Dilansir Football Italia, Napoli menginginkan bintang Benfica David Neres sebagai salah satu opsi pengganti Lozano apabila sang pemain hengkang pada bursa transfer musim dingin nanti. Kabarnya Benfica pun mematok 40 juta euro atau 670 miliar rupiah untuk sang pemain. Belum ada negosiasi yang terjalin, tapi Neres bakal jadi prioritas Napoli apabila Lozano pergi. Jajaran staf manajemen baru Juventus kabarnya telah memberi sinyal tanda bahaya dengan menetapkan target pada sang pelatih Massimiliano Allegri. Ia bisa saja dipecat apabila tak memenuhi target tersebut. Dilansir Football Italia, Allegri akan tetap bertanggung jawab atas Bianconeri di musim berikutnya, asalkan ia berhasil mengamankan 1 tiket ke Liga Champions musim ini. Jika tidak, tak ada kesempatan kedua bagi Allegri. Jelang bergulirnya kembali Liga Spanyol, nasib kurang mujur menghinggapi sang juara bertahan Real Madrid. Dilansir Football Espana, jelang laga kontra Real Valladolid, Carlo Ancelotti tak akan diperkuat 3 gelandang pentingnya. Real Madrid dikabarkan tak akan diperkuat oleh Luka Modric dan duo Prancis Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga karena mereka baru kembali dari jeda libur Piala Dunia. Teka-teki transfer pemain muda Borussia Dortmund, Jude Bellingham tampaknya mulai terpecahkan. Dilansir Football Espana, Bellingham dikabarkan lebih memprioritaskan kepindahan ke Real Madrid ketimbang Liverpool. Hal itu karena sang pemain melihat kalau negosiasi Madrid lebih serius daripada Liverpool. Madrid sendiri kabarnya bersedia untuk menebus harga yang diminta Dortmund, yakni 120 juta euro atau 2 triliun rupiah. Masa depan dari Sergio Busquets tampaknya akan berubah. Setelah selama beberapa bulan diisukan bakal hengkang dari Barcelona dan bergabung dengan klub MLS, kini ia berubah pikiran. Dilansir AS, kini ia mempertimbangkan untuk bertahan 1 musim lagi di Barcelona. Putusan itu muncul setelah ia melakukan pembicaraan 4 mata dengan Xavi. Arsenal masih jauh dari upaya mereka untuk bisa merekrut Mikhailo Mudryk. Hal tersebut setelah tawaran 55 juta pounds atau 1 triliun rupiah mereka ditolak oleh raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk. Meski Shakhtar menolak, kemungkinan Arsenal akan kembali dengan tawaran kedua dalam beberapa hari ke depan. Ketertarikan mereka pada Mudryk tetap tinggi dan negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung seiring berjalannya waktu menuju jendela transfer Januari. Klub Premier League Chelsea diyakini sedang dalam pembicaraan dengan AS Monaco mengenai kesepakatan untuk bek tengah Prancis Benoît Badiashile. Badiashile telah lama diincar oleh sejumlah tim di seluruh Eropa dan Chelsea termasuk di antara mereka yang mempertimbangkan untuk merekrutnya selama musim panas. Selain Badiashile, Chelsea juga menginginkan Josko Gvardiol dari Kroasia. Dan Smith telah dipecat oleh Norwich City. Hal itu menyusul kekalahan 2-1 mereka dari 10 pemain Luton Town pada Boxing Day yang membuat klub East Anglia itu berada di urutan kelima di Championship, terpaut 12 poin dari tempat promosi otomatis. Asisten manajer Craig Shakespeare dan pelatih tim utama Liam Bramley juga telah meninggalkan Carrow Road, sementara kepala pengembangan Steve Weaver dan pelatih set piece Alan Russell telah mengambil alih tanggung jawab tim.
Pemain Swedia berusia 41 tahun itu telah absen dari laga AC Milan sejak menjalani operasi lutut pada Mei 2022 lalu. Kini, Ibrahimovic mengincar comeback dalam pertandingan Rossoneri di babak 16 besar Liga Champions. Sebagaimana diketahui, AC Milan akan menyambut Tottenham Hotspur di Stadion San Siro dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions pada 15 Februari 2023 mendatang. Manchester City sangat beruntung memiliki pemain dengan segudang talenta seperti Phil Foden. Talenta besar Foden bahkan diakui salah satu gelandang serang terbaik dunia, Kevin De Bruyne, dalam wawancara sebelum laga melawan Leeds United pada Kamis 29 Desember. Gelandang Belgia itu merasa talenta yang dimiliki Foden bisa membuatnya tampil sebagai apapun yang diinginkannya. De Bruyne bahkan memprediksi bahwa masa depan Phil Foden akan sangat cerah. Kembalinya Weston McKennie ke Juventus usai Piala Dunia 2022 tak membawa kabar baik bagi pemain asal Amerika Serikat itu. Hal ini disebabkan karena sang pemain tak masuk dalam rencana sang allenatore, Massimiliano Allegri. Menurut beberapa laporan media Italia, McKennie harus mengemasi tasnya di jendela transfer musim dingin karena dia tahu kemungkinan besar dia tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bermain. Andrea Agnelli membela masa jabatannya di Juventus dan menegaskan bahwa keputusannya untuk mundur sebagai presiden klub sebenarnya sulit untuk dilakukan. Banyak yang beranggapan bahwa keputusan Agnelli meninggalkan Juventus agar dirinya bisa cuci tangan atau tidak dilibatkan lagi dalam masalah klub, hanya saja asumsi itu dimentahkannya. Agnelli mengaku ia sangat mencintai Juventus dan ia meyakini keputusannya untuk mundur adalah sesuatu yang tepat. Bintang Argentina di Piala Dunia 2022, Alexis Mac Allister, mengungkapkan kisah pertama kalinya ia berjumpa Lionel Messi. Mac Allister mengaku betapa gugupnya ia ketika bertemu Lionel Messi untuk pertama kalinya, mengaku tangannya sampai gemetar. Saya pergi ke meja makannya dan menyapa dengan tangan gemetar. Saya berkeringat. Tapi itu momen yang luar biasa. Ia idola saya. Ia adalah pemain sepak bola terbaik di dunia. Klub raksasa Inggris Liverpool tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang Napoli, Hirving Lozano. Kontrak Hirving Lozano bersama Napoli sendiri tersisa 18 bulan lagi. Kabar ketertarikan Liverpool itu digelontorkan oleh Sport People dan The Reds. Dilaporkan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan jasa sang striker asal Meksiko tersebut. Raksasa La Liga Real Madrid berencana untuk mengontrak pemain Bayern Munchen Alphonso Davies pada 2024. Menurut laporan Diario AS, Real Madrid adalah pengagum berat pemain internasional Kanada itu dan memandangnya sebagai target untuk tahun 2024. Los Galacticos menilai bahwa Alphonso Davies akan menjadi bek kiri terbaik di dunia sepak bola untuk beberapa tahun mendatang. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!